Untuk step yang kedua yaitu menentukan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Untuk yang pertama ada volume kubus dan balok. Coba kalian semua perhatikan pada gambar di samping ini. Gambar di samping ini merupakan gambar kubus satuan, yaitu kubus yang ukurannya rusuk-rusuknya satu satuan. Kemudian ada balok yang berukuran 4x3x2 satuan. Pada balok B ini akan dimasukkan kubus A yang berukuran satu satuan. Nah, pastinya kalian semua ini akan berpikir kira-kira berapa sih kubus satuan yang dibutuhkan untuk mengisi balok hingga penuh, dan apakah banyak kubus satuan yang memenuhi balok hingga penuh merupakan volume kubus. Nah, di sini untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti langkah-langkah kegiatan belajar kali ini. Perhatikan gambar susunan kubus dan balok berikut ini. Untuk yang pertama, kubus. Di sini ada 8 kubus dan 27 kubus. Untuk volumenya ada 8 satuan kubik dan juga 27 satuan kubik. Untuk yang balok di sini ada 8 kubus dan 16 kubus. Untuk volumenya juga ada 8 satuan kubik dan juga 16 satuan kubik. Agar kalian menjadi lebih yakin dalam memahami konsep volume kubus dan balok, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Untuk gambar yang pertama ada 8 kubus. Untuk ukuran satuannya yaitu 2x2x2 sama dengan 2⁻3. Untuk volumenya ada 8 satuan kubik. Dan gambar yang kedua ada 27 kubus. Untuk satuannya yaitu 3x3x3 sama dengan 3⁻3. Untuk volumenya ada 27 satuan kubik. Jadi untuk mencari volume kubus kita bisa menggunakan rumus volume sama dengan S kali S kali S, di mana S ini adalah sisi kali sisi kali sisi. Kemudian untuk balok, nah untuk balok ini ada 8 dan juga 16. Untuk yang balok ke-8 ini ukuran satuannya yaitu 4x1x2. Untuk volumenya ada 8 satuan kubik. Untuk yang 16 balok ini ada ukuran 4x2x2 dan untuk volumenya ada 16 satuan kubik. Jadi untuk mencari volume balok kita dapat menggunakan rumus volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Untuk P ini sama dengan panjang, untuk L kemudian lebar, dan untuk T ini adalah tinggi. Agar kalian menjadi lebih paham, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Untuk yang pertama ada balok. Perhatikan gambar balok di bawah ini. Berapakah volumenya? Untuk penyelesaiannya, balok di bawah ini mempunyai panjangnya 12 cm, kemudian lebarnya ada 8 cm dan juga tingginya ada 5 cm. Jadi volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan panjangnya 12 dikali lebarnya 8 dikali tingginya 5 sama dengan 480. Jadi untuk volume dari balok yaitu ada 480. Untuk contoh soal yang kedua ada kubus. Di sini terdapat soal Pak Budi hendak membuat kandang ayam berbentuk kubus dengan kerangka terbuat dari besi. Untuk panjang sisi kandang yang direncanakan itu 40 cm. Jika Pak Budi memiliki bahan besi sepanjang 30 meter, tentukan jumlah kandang yang dapat dibuat. Mari kita selesaikan. Untuk panjang besinya ada 30 meter. Kita jadikan ke cm terlebih dahulu, jadi 3000 cm. Untuk sisinya yaitu 40 cm. Kemudian panjang besi yang diperlukan untuk kerangka satu buah kandang adalah panjang kerangkanya di sini 12 dikali 40 cm sama dengan 480 cm. Jumlah kandang yang dapat dibuat adalah panjang besi dibagi panjang kerangka. Untuk panjang besinya tadi 3000 cm. Untuk
Panjang kerangkanya 480. Jadi 3000 dibagi 480 sama dengan 6,25. Jadi kandang yang bisa dibuat adalah 6 buah. Kemudian yang kedua ada volume prisma. Setelah kita mempelajari volume kubus dan juga balok, selanjutnya kita akan belajar mengenai volume prisma. Mari kita perhatikan gambar berikut yang diiris menjadi dua buah prisma segitiga tegak. Prisma segitiga tegak pada gambar B dan C dengan bentuk dan ukuran yang sama, sehingga jumlah volume kedua prisma segitiga tegak yaitu sama dengan volume balok. Nah, berdasarkan ilustrasi gambar di samping ini, jelas bahwa volume masing-masing prisma segitiga itu sama, yaitu setengah dari volume balok Pi, Q, R, S, T, U, V, W. Nah, kemudian bagaimana sih kita mengetahui prosedur memperoleh volume prisma yang bermula dari volume balok? Kemudian untuk mengetahui prosedurnya, maka kita perhatikan kegiatan berikut ini. Perhatikan gambar prisma yang diiris menjadi dua prisma segitiga tegak berikut ini. Untuk yang prisma yang pertama ada luas alasnya yaitu 48. Untuk ukuran tingginya yaitu 40 dan volumenya ada 1920 cm3. Untuk yang kedua, luas alasnya ada 1/2 kali 48 sama dengan 24. Kemudian tingginya sama dengan 40, volumenya 1/2 kali 1920 sama dengan 960 cm3. Untuk yang ketiga ada luas alasnya 1/2 kali 48 sama dengan 24, untuk tingginya sama dengan 40. Kemudian untuk volumenya 1/2 dikali 1920 sama dengan 960 cm3. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat gambar di samping ini. Untuk gambar prisma yang pertama, luas alasnya sama dengan 8 kali 6 sama dengan 48, kemudian tingginya sama dengan 40, volumenya sama dengan 8 kali 6 kali 40 sama dengan 8 kali 6 sama dengan 48 dikali 40 sama dengan 1920 cm3. Nah, untuk gambar yang kedua, luas alasnya sama dengan 1/2 dikali 8 kali 6 sama dengan 24. Kemudian tingginya sama dengan 40, volumenya sama dengan 1/2 kali 8 kali 6 kali 40 sama dengan 1/2 kali 8 kali 6 sama dengan 24 dikali 40 sama dengan 960 cm3. Dan gambar yang ketiga, untuk luas alasnya sama dengan 1/2 dikali 48 sama dengan 24. Kemudian tingginya sama dengan 40 dan volumenya sama dengan 1/2 8 dikali 6 kali 40. Sama dengan 1/2 8 dikali 6 sama dengan 24 dikali 40 sama dengan 960 cm3. Jadi untuk mencari volume dari prisma kita bisa menggunakan rumus luas alas kali tinggi sama dengan 1/2 dikali alas kali tinggi dikali tinggi prisma. Untuk keterangannya, luas alas sama dengan 1/2 dikali alas kali tinggi. Untuk alasnya, untuk A sama dengan alas, T sama dengan tinggi, untuk T prisma sama dengan tinggi prisma. Mari kita lihat contoh. Untuk contoh yang pertama dari prisma ya. Untuk yang pertama yaitu sebuah kaleng berbentuk balok berukuran 10 dm dikali 8 dm dikali 6 dm. Berisi air penuh. Bila air itu dituangkan pada kaleng lain berbentuk prisma yang luas alasnya 96 cm2 dan sudah terisi air setinggi 12 cm, berapakah liter air pada kaleng berbentuk prisma sekarang? Untuk penyelesaiannya, volume air pada kaleng balok sama dengan volume ketinggian air pada kaleng prisma.
ukuran kaleng balok sama dengan luas alas kaleng prisma kali ketinggian air. Untuk ukuran kaleng baloknya 10 kali 8 kali 6, kemudian luas alas kaleng prisma sama dengan 96 kali ketinggian air. Jadi ketinggian air sama dengan 9. Jadi ketinggian air sama dengan 5. Jadi ketinggian air adalah 5 desimeter. Nah, kemudian kaleng prisma sudah terisi air setinggi 12 cm. Kita jadikan ke desimeter sama dengan 1,2 desimeter. Dengan demikian dapat ditemukan volume air pada kaleng prisma sekarang, di mana volume air pada kaleng prisma sekarang sama dengan luas alas prisma kali tinggi air sekarang. Untuk luas alas prismanya yaitu 96 kali tinggi air sekarang 1,2 ditambah 5. Jadi sama dengan 96 dikali 6,2 sama dengan 595,2. Jadi banyaknya air pada kaleng berbentuk prisma sekarang adalah 595,2 liter. Kemudian untuk contoh soal prisma yang kedua. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga dengan panjang sisi-sisinya yaitu 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Apabila tinggi prisma 10 cm, berapakah volume prisma? Untuk penyelesaiannya, volume sama dengan luas alas kali tinggi sama dengan 1/2 dikali 3 dikali 4 dikali 10 sama dengan 6 dikali 10 sama dengan 60. Jadi untuk volume prisma tersebut adalah 60 cm kubik. Nah, setelah kalian mempelajari tentang volume kubus, pada pembahasan ini kalian akan berpikir bagaimana caranya menemukan volume limas yang didapatkan dari volume kubus. Coba kalian perhatikan untuk kubus pada gambar di bawah ini, keempat diagonalnya itu ruangnya saling berpotongan pada satu titik. Terbentuk bangun apakah antar sisi dengan perpotongan diagonal ruang kubus? Bangun yang terbentuk adalah limas yang terdiri atas 6 buah limas yang berukuran sama. Masing-masing limas beralasan sisi kubus dan tinggi-tinggi masing limas sama dengan setengah rusuk kubus. Satu limas yang terbentuk yaitu T, A, B, C, dan D. Nah, karena luas masing-masing limas sama dan limas yang terbentuk ada 6 buah, maka untuk volume 6 buah limas tersebut sama dengan volume kubus dan volume limas sama dengan 1/6 volume kubus. Kemudian bagaimana kita dapat mengetahui prosedur memperoleh volume limas yang bermula dari volume kubus? Nah, untuk dapat mengetahui prosedurnya maka perhatikan gambar kubus dan limas berikut ini. Untuk gambar kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Ini luas alasnya sama dengan 400 dan tingginya sama dengan 20, kemudian volumenya sama dengan 8000. Nah, kemudian limas T, A, B, C, D ini memiliki luas alasnya sama dengan 400, tingginya 10, kemudian volume 1/6 dan dikali 8000 sama dengan 1/3 dan 4000. Nah, bangun ini juga berlaku untuk setiap limas, bahwa volume limas itu 1/3 luas alas dikali tinggi. Nah, agar kalian menjadi lebih paham lagi mengenai konsep volume limas, cobalah perhatikan gambar berikut ini. Untuk yang kubus A, B, C, D, E, F, G, H, untuk alasnya 20 dikali 20 sama dengan 400, kemudian tingginya sama dengan 20. Untuk volumenya sama dengan 20 dikali 20 dikali 20 sama dengan 400 dikali 20 sama dengan 8000. Untuk limasnya T, A, B, C, D ini luas alasnya sama dengan 400. Untuk tingginya sama dengan 10, kemudian volumenya 1/6 dikali 20 kali 20 dikali 20 sama dengan 1/6 dikali 20 kali 20 dikali 20 sama dengan 1/6. 20 dikali 20 400, kemudian dikali 20 sama dengan 1/6 kali 8000, hasilnya sama seperti tadi, sama dengan 1/6 4000. Nah, kemudian untuk mencari volume limas kita itu bisa menggunakan rumus volume
sama dengan volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Menjadi lebih paham mengenai limas, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Untuk soal yang pertama, yaitu sebuah limas tegak alasnya berbentuk persegi panjang yang sisinya itu 18 cm dan 32 cm. Puncak limas tepat berada di atas pusat alas dan tingginya 42 cm. Itulah volume limas tersebut. Untuk penyelesaiannya, volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. 1/3 dikali 18 kali 32 sama dengan 42. Untuk 1/3 dikali 18 kali 32 sama dengan 192 dikali 42 sama dengan 8.604. Jadi volume limas tersebut adalah 8.064 cm pangkat 3. Dan untuk contoh soal yang kedua, yaitu sebuah atap rumah yang berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi panjang, sisinya 8 meter dan tingginya itu 4 meter, hendak ditutupi dengan genting yang berukuran 40 cm dikali 20 cm. Hitunglah banyak genting yang diperlukan. Penyelesaiannya, yang pertama, permukaan atap terdiri atas 4 segitiga sama kaki. Kemudian luas permukaan atap sama dengan 4 dikali segitiga sama kaki sama dengan 4 dikali 1/2 kali alas segitiga kali alas segitiga sama dengan 2 dikali BC dikali TU sama dengan 2 dikali BC akar TO kuadrat plus OU kuadrat sama dengan 2 dikali BC nya 8, TO nya 4 dan OU nya 4 sama dengan 16 akar 2. Nah, diketahui ukuran gentingnya itu 40 dikali 20 sama dengan 800 cm. Kita jadikan ke meter, sama dengan 0,08 meter kuadrat, dan luas permukaan atapnya sama dengan 16 akar 2 meter kuadrat. Nah, banyak genting yang dibutuhkan itu sama dengan luas permukaan atap per ukuran genting, di mana luas permukaan atapnya sama dengan 16 akar 2, ukuran gentingnya 0,08 sama dengan 200 akar 2 sama dengan 282,843 sama dengan 283. Nah, jadi banyak genting yang diperlukan adalah 283 buah.